Cuma udah dapat sarjana. Udah sarjana terus ngapain? Infoloper dong katanya gitu kan. Infoloper. Kadang-kadang dia udah mendalami suatu ilmu yang dia lakukan di perkuliahan, dia bingung juga gitu kan mau kemana gitu kan arahnya. Mau berharap sama siapa lagi gitu kan? Kalau bukan dirinya sendiri. Iya, dirinya sendiri. Bener yang dikatakan Panji gitu. Ya kan? Oh Panji. Iya. Apa tuh? Gimana bilang apa ya? Kita harus berharap sama siapa lagi gitu kan? Iya. Tapi kayaknya kondisi sekarang kita lihat itu kayaknya negara itu benar-benar nggak mensupport masyarakat. Bahkan kalau kita lihat ya di media sosial deh yang udah orang-orang tuh banyak yang kelaparan, kemiskinan, bahkan buat cari makan aja susah gitu kan. Mereka itu ditolongi oleh para influencer gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Beli Karet kembali lagi di Jebret. Insyaallah Jebret. Selamat malam teman-teman semua, sobat Jebret sekalian. Kembali lagi bersama kami, bersama saya Zakaria dan teman saya Kang Rifki dan Kang Yusuf. Ya, di malam yang luar biasa ini kita ingin ngobrol bareng ya tentang yang lagi viral nih baru-baru ini kan, tentang negara termiskin. Waduh. Agak miris ya melihat datanya ya, bahwasannya negara kita ini menempati nomor kedua ya di dunia, bahkan di bawahnya Zimbabwe. Waduh. Miris juga ya. Gimana tuh tanggapan teman-teman? Gimana tuh Kang Rifki, Kang Yusuf tuh melihat fenomena itu? Gimana Kang Rifki? Itu emang sangat mengecewakan ya sebenarnya, agak menggelitik. Katanya sih masyarakatnya bahagia ya, ngomong-ngomong sih. Kata pemimpinnya masyarakatnya bahagia, tapi kondisinya kayak gini gitu kan. Nah, masyarakat yang mana dulu? Masyarakat 1%. Iya, itu sangat mungkin masyarakat kecewa ya melihat data ini, karena sebenarnya melihat kondisi yang ada di Indonesia, yang sebenarnya mungkin Indonesia itu sebenarnya kaya ya. Namun sayang sekali kekayaannya itu dikeruk tuh sama orang-orang tertentu ya. Mau nggak mau aja masyarakat ya jadi karena imbasnya jadi negara miskin, orang lain yang kaya. Gimana tuh Kang Yusuf? Tanggapan terkait dengan viral ini ya, tentunya merasa sedikit lucu. Kalau sedikit nih, yang banyaknya jelas kecewa gitu. Tadi Bang Rifki juga bilang negara kita tuh negara kaya gitu kan. Apa sih yang nggak punya? Emas punya, nikel, batu bara, apalagi kan hutannya melimpah. Di Jawa banyak lagi emas ya. Banyak emas ya. Nah, tapi dengan kekayaan di itu negara yang kaya, tapi fakta juga masyarakatnya miskin gitu. Dan memang kalau kita lihat siapa sih yang mau miskin gitu kan? Iya betul. Nggak ada, ya kan? Masa orang mau miskin nggak ada gitu kan? Tapi ya rata-rata ini miskin terpaksa gitu, struktural gitu kan, dari atas ke bawah karena kebijakan yang memang mengakibatkan masyarakat miskin, dan juga dampaknya sangat luar biasa sekali kan, berimbas kepada pendidikan, kesehatan, kemudian juga nantinya moral anak bangsa, khususnya pemuda pada rusak. Nasib ke depannya ya kan. Padahal ya kalau misalkan negara ini bisa mengatasi kemiskinan yang terjadi pada masyarakatnya, nanti juga hasilnya untuk negara juga padahal ya kan. Tapi entah kenapa ini yang lucunya pikirannya nggak sampai sana gitu loh. Lucunya sebenarnya. Tadi kan Kang Yusuf bilang bahwasannya dengan kondisi yang seperti ini itu nasib anak muda ini bisa rusak tadi. Jelas. Itu kira-kira khususnya nih bagi teman-teman kita sesama Gen Z nih, kira-kira nasibnya itu seperti apa sih ketika kondisi yang seperti ini, bahwasannya negara kita itu ya tadi kalau miskin nanti efeknya gimana tuh nasibnya sekarang tuh? Nasibnya sekarang ya dilihat, bukan sekarang juga, dari dulu ya, dulu itu dilihat, terutama khususnya pemuda pasti jelas pendidikan. Banyak masyarakat kita pendidikannya itu belum merata gitu kan. Apalagi
di pelosok-pelosok desa, ya kan? Jangankan di pelosok desa gitu, di sekelas Di kota-kota di besar. kota-kota besar gitu kan yang akses jalan, kemudian teknologi juga sudah maju, tapi ada anak yang nggak sekolah, anak-anak jalanan Iya. tidur di kolong jembatan. Jelas itu pendidikannya nggak sampai ke mereka. Gitu kan. Kalau misalkan negara ini atau bukan negara lah, yang pemangku kebijakan ini berpikir bahwa pendidikan yang diberikan kepada pemuda, kepada Gen Z, efeknya untuk negara, padahal harus mikirnya kayak gitu, ya kan? Dia mikir, saya kasih pendidikan gratis, kita tanggung, ya balas budinya untuk negara sendiri gitu kan. Tapi kenapa nggak sampai kayak gitu? Itu efek dari tadi kemiskinan yang namanya kemiskinan struktural. Jadi ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak gitu, tidak tidak menguntungkan ke rakyat gitu loh. Tidak Tapi mensupport. yang tidak support itu yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, ya kan? Kesehatan. Coba Penyakitan. iya jelas penyakitan banyak kan, Kurang gizi. stunting dan lain sebagainya, orang-orang yang tidur di tempat kumuh, di kolong jembatan, itu kan tempat-tempat yang kotor, ya jelas pasti kesehatannya terganggu. Sampai waktu itu ada yang viral ya, anak Sukabumi kalau nggak salah. Oh, Kena apa namanya? yang sama bayinya bukan sama bayinya sama Iya. adiknya. Yang anak ya, yang anak. Yang dalamnya banyak Iya. virus Ya. cacingnya, Iya. kalau nggak salah seperti itu. Itu kan salah satunya gara-gara apa namanya? Faktor kemiskinannya. Iya, faktor kemiskinan. Soalnya itu juga contohnya mungkin di negara sering sekali tidak memfasilitasi dari sekolah, contohnya kurang support ya, apalagi Iya. orang-orang di kampung gitu kan. Walaupun mereka contohnya udah lulus nih, mereka setelah jenjang lulus SMA itu kadang-kadang bingung ya kan, melanjutkan apa nih. Keluarga miskin gitu kan, harus ada yang ditanggung, orang tua udah tua gitu kan. Bahkan jangankan anak SMA ya, anak-anak orang kuliahan aja kadang bingung nih, soalnya udah dapat sarjana, Udah sarjana tuh ngapain? influencer dong katanya gitu kan. Influencer. Kadang-kadang dia udah mendalami suatu ilmu yang dia lakukan kan di perkuliahan, dia bingung juga gitu kan mau kemana gitu kan arahnya. Mau ditempatin di mana? Iya. Gitu, tempatnya udah penuh. Iya, karena emang salah satunya mungkin kurangnya lapangan pekerjaan lagi gitu kan, yang menyebabkan mereka tuh bingung hingga banyak yang nganggur. Akhirnya ya begitulah Gen Z. Tapi Satu lagi. Oh. Ini teman-teman perlu saya kasih tahu ya. Oh iya, apa tuh? Nah, yang viral ini ya di daerah kita, daerah dekat ini pernah terjadi yang namanya apa? Pembegalan. Iya, begal. Begalan. Itu saya kira itu bentuk efek dari yang namanya kemiskinan ini, ya kan? Yang pertama merusak moral. Ya, dia tidak punya hati nurani, ya kan? Karena tadi pendidikannya mungkin terganggu kan? Karena efek dari kemiskinan. Atau mungkin dia tidak punya uang, ya kan? Karena terpaksa gitu kan? Sampai dia begal orang, bawa senjata tajam. Kalau nggak dikasih motornya dibacok juga kan? Jadi tindak kriminal gitu loh. Efek itu mungkin bukan terpaksa ya. Apa? Itu bukan terpaksa keadaan, tapi emang karena itu kriminal. Ya, karena kriminal juga bisa jadi gini loh. Orang mau begal ya kan, kalau nggak dikasih ya jelas dia maksa kan, mau nggak mau bacok juga kan, itu kriminalnya dia. Cuman kan dia kriminal ini karena apa gitu kan, bisa jadi karena kebutuhan, karena tadi kemiskinan, ataupun karena moralnya rusak, karena pendidikan yang nggak layak, ya karena kemiskinan juga gitu. Itu yang sedang viral gitu kawan-kawan, karena memang bisa merusak moral, bisa terjadi tindak kriminal. Efeknya sangat. Tapi kan begini ya, kita kan di tahun 2026 nih, ya kan? Kita udah mengalami lah segala macam lika-liku di tahun 2025 ya. Kita udah paham gimana pemerintah saat ini, ya kan? Dan banyak yang saat ini tuh mungkin untuk menaruh harapan pemerintah tuh mungkin sekarang udah banyak kecewa, kan? Tahu sendiri kan gimana kejadian apa namanya yang demo yang di akhir tahun itu kan. Dari semenjak itu kita sudah melihat bahwasannya jadi begini tuh pemerintah ternyata. Nah pada akhirnya kan banyak yang kehilangan harapan dan mereka harus apa ya,
bersandar pada siapa lagi Iya. selain pada diri mereka. Nah, kalau menurut teman-teman nih, kira-kira dengan kondisi saat ini, ya kan? Mungkin sebelum kita ngomongin ke kebijakan gitu kan, Iya. apa nih yang harus mereka lakuin? Ya, sebenarnya karena kan mereka itu Gen Z ya. Gen Z itu sebenarnya mereka itu lebih identik kepada teknologi ya kan. Jadi sebenarnya mereka tuh bisa mungkin melakukan hal-hal, karena kan sekarang mungkin melakukan pekerjaan, melakukan mencari uang itu bisa dengan mudah gitu kan, dengan akses teknologi, mungkin bisa memanfaatkan teknologi yang ada gitu kan, karena emang benar tadi mau berharap sama siapa lagi gitu kan. Kalau Karena bukan dirinya sih. Iya, dirinya sendiri. Bener yang dikatakan Panji gitu. Ya kan? Oh, Panji. Iya. Apa tuh? Gimana bilang apa dia? Bilang apa dia? Kita harus berharap sama siapa lagi gitu kan. Iya. Polisi kita ini itu emang benar-benar menggelitik buat kita semua gitu kan. Karena emang nggak ada siapa-siapa lagi yang bisa kita harapkan kecuali diri kita sendiri. Iya. Jadi setidaknya Gen Z ini melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan dari teknologi-teknologi yang ada gitu kan. Melakukan hal kreatif lah. Berarti sosial media itu menjadi ladang inovasi, Iya. kreativitas. Karena memang hampir merata ya. Maksudnya masyarakat Indonesia itu pasti semua punya yang namanya HP lah Iya. gitu kan. Bisa melihat di media sosial, YouTube, TikTok dan lain sebagainya untuk belajar. Bisa. Tapi maksudnya itu pas nggak sih? Maksudnya untuk sekarang itu seperti itu pas nggak? Bukannya untuk belajar di media Iya. sosial juga perlu dana gitu kan? Iya. Beli kuotanya gimana gitu kan? Tapi hampir semua punya Iya. rata-rata. Iya, benar HP itu memang punya. Kalau kalau cocok sih ya sebenarnya kalau belajar di media sosial emang harus butuh tetap harus butuh biaya gitu kan. Tetap butuh biaya lah. Berarti gimana? Tapi contohnya walaupun agak sulit gitu kan kalau orang-orang sekarang juga belajar secara formal gitu, karena emang kondisi kalau mau pendidikan ya kayak tadi nyari ilmu, karena guru-gurunya juga mohon maaf ini kurang berkualitas gitu kan. Yang sekarang kadang-kadang guru-gurunya bolos gitu kan, tiba-tiba ngasih tugas gitu kan. Karena kadang-kadang pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah tuh buat guru-guru yang dilakukan oleh itu tuh kurang efektif juga gitu kan. Gitu. Kadang juga ada guru yang ikhlas cuman gajinya seikhlasnya gitu kan. Itu kan maksudnya memang harusnya ada support, yang paling penting itu support pemerintah gitu kan. Ada kebijakan yang memang mendukung tadi pendidikan. Terutama ya memang masyarakat yang dalam kutip miskin gitu kan, pasti dia susah gitu kan, jangankan untuk pendidikan, untuk makan dia hari itu pun belum tentu dapat gitu. Sampai kalau belum nonton film di TV itu ada yang namanya di Trans 7 itu orang pinggiran. Wah itu kasihan banget, ada neneknya udah tua, orang tuanya udah tua, dia sekolah sambil jualan. Dari sekolahnya jauh atau yang di pelosok, orang mau sekolah harus nyebrang sungai jembatannya itu kan sangat luar biasa. Padahal ya faktanya negara kita negara kaya gitu, apa yang nggak punya. Tapi sayangnya kondisi sekarang kita lihat itu kayaknya negara itu benar-benar nggak mensupport masyarakat. Bahkan kalau kita lihat ya di media sosial deh yang udah, orang-orang tuh banyak yang kelaparan, kemiskinan, bahkan buat cari makan aja susah gitu kan. Mereka itu ditolongi oleh para influencer gitu kan. Contohnya orang yang aki-aki udah tua ya, angkat-angkat barang, angkat-angkat barang-barang berat tuh buat coet tau biasanya ya, angkat-angkat barang seperti itu udah kakek-kakek udah tua, biasanya itu kan ditolong oleh para influencer walaupun 1-2 gitu kan, tapi kan mereka masih menaruh perhatian gitu kan. Dan negara kita lihat sama sekali nggak melihat kondisi masyarakat itu gitu kan. Jadi benar-benar emang kondisi bukan nggak ngelihat sih gini ya gitu ya,
Iya, nggak mungkin nggak Gini ngeliat ya. di era digital, HP Iya. ada, searching Tapi bisa. ada yang bilang begini loh, bahwasannya Gen Z saat ini memang mereka disebut generasi yang smart, iya, Iya. karena dengan informasi yang Yang mudah untuk didapatkan. Iya, benar. Cuma seringkali dari segi mental kurang. Iya. Setuju gak teman-teman? Maksudnya mental buat apa nih? Jadi seringkali Insecure. daya tahan dalam Medan. menghadapi masalah. Oh. Nah, itu seringkali tuh Gen Z punya PR di situ. Sehingga kan banyak di dunia pekerjaan itu mereka tuh akhirnya di PHK, banyak-banyak kan di PHK dan Mengundurkan diri, bukan PHK. ya mengundurkan diri dan Capek banget. iya, dan juga ya tadi banyak mengeluhnya ya kan. Iya. Mungkin mental factornya tuh kurang ya kan, kurang berusaha. Nah, gimana menurut teman tuh? Karena ada tuh yang berpendapat seperti itu. Bener nggak? Ya emang benar sih. Emang salah satu ciri khas Gen Z itu orangnya agak lelet gitu kan, agak lambat, kurang apa namanya? Kalau kita lihat sekarang ya, kurang Responsif. iya, kurang satset gitu. Hmm. Makanya banyak yang di PHK kerja. Contohnya walaupun kerja banyak, agak lumayan banyak gitu kan. Wah, kayak Iya. tadi mengundurkan diri. Ya mengundurkan diri Iya, ya. dipecat. Gara-gara kebanyakan mereka tuh terpengaruh juga dari pergaulan gitu kan, media sosial juga yang dia miliki, apalagi sekarang banyak hal-hal yang bikin mereka itu lalai gitu kan buat pekerjaan itu. Emang salah satu ciri khas Gen Z itu seperti itu, walaupun ada lah banyak juga sih, tapi emang lebih banyak daripada lebih banyak yang malas daripada yang rajin kalau kita lihat Gen Z sekarang gitu kan. Mungkin itu pengaruh dari media sosial juga. Gimana Kang Yusuf? Bisa dibilang iya juga sih faktanya. Cuman kalau menurut saya bisa dibalikin lah, maksudnya Iya. ada salah satu sifat Gen Z itu yang orangnya bodoh amat. Iya. Ya kan, nggak peduli. Coba kalau dibalik, dia ketika dia berusaha tanpa dia nggak peduli dengan omongan orang lain, itu mungkin lebih oke gitu. Iya. Ya kan, salah satu iya sih kalau pernah lihat baca atau searching di Google itu Gen Z sifatnya ya bodoh amat lah gitu kan. Salah satunya tadi juga yang kata Mang Zakaria itu apa? Mentalnya down. Bisa dibilang seperti itu juga. Tapi ini menurut opini aneh ya. Menurut opini aneh nih melihat Gen Z yang yang ada di, maksudnya yang selama ini aneh ngelihat kan di sekeliling ya kan, di ngelihat fenomena Gen Z saat ini memang ada salah satu fenomena yang ini menjadi ibaratnya kayak warisan kebodohan. Apa tuh? Ini menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh Gen Z dan harus disadari. Warisan kebodohan ini artinya adalah jadi temurun. Iya. Ada yang merisa bahwasannya tadi orang tua kaya biasa anaknya itu biasanya kaya. Waris Struktural ya. Ya baik itu diwariskan atau dari segi mental dan kemampuan. Dan memang ada privilege di situ, ya kan. Orang kaya biasanya menyekolahkan anaknya ke luar negeri, ya kan, ke universitas, ya kan. Dan mereka bisa pendidikan di mana aja. Akhirnya secara kemampuan mereka lebih bagus, gitu kan, dibandingkan orang-orang yang tadi mungkin tidak seprivilege dia. Nah, ada pun yang tadi orang tua miskin. Kebanyakan anak-anaknya itu juga miskin. Kebanyakan. Meskipun ada juga yang enggak, ada juga yang mereka akhirnya merintis dan jadi besar. Tapi pada faktanya kita melihat bahwasannya ketika orang tua miskin, anaknya pun miskin, ya kan. Dan itu kayak temurun, dan cara berpikir mereka tuh kurang lebih mirip dengan orang tuanya. Ya tadi Dan ini ada ini fenomena yang Anda lihat di hadapan Anda gitu. Jadi kadang-kadang ketika ngobrol dengan teman-teman Gen Z dengan melihat dan itu, jadi ada cara berpikirnya itu tuh yang kurang tepat sehingga menghalangi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Contohnya dalam melihat pendidikan. Kenapa sih harus belajar? Kan banyak saat ini yang mereka melihat bahwasanya belajar itu intinya buat kerja. Itu salah? Enggak, enggak salah. Memang itu enggak salah. Nilai plusnya ya. Cuma
Kalau hanya sekedar yang dimaksud kerja itu adalah lulus dapat ijazah, dapat Kerjaan. gelar, kemudian itu dibuat buat pelamar kerja, ya kan? Kalau hanya sekedar itu ijazah itu untuk melamar, otomatis yang penting dia dapat gelar, dan gelar itu untuk, dan kalau misalkan nggak ada lamaran kerja, nggak ada loker, udah diem aja. Itu tuh. Padahal seharusnya pendidikan itu itu adalah untuk problem solving, untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Sehingga ketika mereka daya pikir mereka itu meningkat, sebetulnya ijazah yang mereka miliki itu hanya sebagian kecil dari hasil daripada pendidikan mereka. Hasil yang sesungguhnya adalah daya pikir mereka. Kalau mereka bisa melihat problematika yang di masyarakat, apa yang bisa mereka kontribusikan untuk masyarakat. Jadi sehingga dari situ dia pun bisa memberikan kemanfaatan. Dan biasanya orang-orang yang memberikan manfaat di masyarakat biasanya akan di pelan-pelan naik ya. Ibaratnya kalau bahasa kita makomnya tuh naik. Dan biasanya rizkinya tuh nambah juga, ya kan? Misalkan dia menjadi seorang pengajar ketika dia punya kemampuan ilmu, ya kan? Ataupun misalkan dia punya kemampuan dan misalkan teknisi gitu kan, dia bisa buka apa gitu kan? Maksudnya ada effort di situ, ada usaha di situ, gitu. Jadi tidak mengandalkan orang lain. Bukan cuma kayak harus datang ke perusahaan nyetorin nih saya mau ngelamar. Bukan cuma gitu doang. Oh, jadi seharusnya ketika orang yang sudah lulus misalkan kuliah mendapat gelar, harusnya dia tuh bisa di masyarakat itu menggunakan ilmunya untuk menyelesaikan problem sehari-hari gitu. Iya, karena itu kan maksudnya tujuan pendidikan itu adalah menyadarkan bagaimana mereka bisa menjadi problem solver bagi masyarakat. Memecahkan masalah ketika mereka punya ilmu sains. Gimana caranya sains itu bisa berguna? Iya. Jadi ilmu agama juga berguna, tapi bukan jual agama. Jadi ngomongin tadi kelulusan ini, jadi penting kan ijazahnya? Nah, ijazah penting. Ijazah penting ya. Cuma tadi hasil pendidikan sesungguhnya adalah daya pikir, daya hasil. Jadi emang bukan fokus buat diri sendiri gitu ya. Dan seringkali mohon maaf mungkin ada orang tua yang kadang-kadang mendidik anaknya kurang tepat. Ketika mereka bilang ke anaknya misalkan sekolah yang pinter, lulus kerja. Iya, begitu dong. Udah selain pinter nanti dapat kerjaan. Masuk ke jurusan ini biar nanti dapat kerjaan yang gampang. Itu kan secara doktrin itu udah salah ya. Itu secara nggak disadari. Oh, berarti gue belajar buat ngelamar kerja. Kalau gue nggak dapat lowongan kerja, berarti pendidikan maksudnya gua gak ada artinya gitu. Nah, itu yang harus diperbaiki, mindsetnya itu. Itu sih kalau menurut opini pribadi aneh. Ya sebenarnya itu kan udah disampaikan sama. Cuma itu tuh jadi warisan kebodohan tuh. Anak-anak gitu. Iya, tapi gini balik lagi bro. Gitu kan. Meskipun ini kan kita ngomongin secara ini maksudnya hal-hal yang dari memang jalannya harus pro. Cuman yang inti ini perlu dikatakan kepada teman-teman, perlunya dukungan pemerintah. Oke. Sekarang kita ngomongin benar. Perlunya dukungan pemerintah. Memang. Selama misalkan pemuda, anak Gen Z punya pemikiran yang dikatakan Bang Zakaria, tapi pemerintahnya nggak ada kayak gitu, misalnya stop bahkan karya anak bangsa, contohnya mobil SMK dulu ada. Sekarang kabarnya gimana? Gitu kan? Ya, memang banyak orang-orang yang dia punya inovasi tapi terhalang karena tidak ada support tadi. Terjadi namanya kemiskinan struktural karena hasil dari kebijakan yang tidak mendukung rakyat. Jadi memang banyak ya yang harus diselesaikan berarti. Jadi sangat teman-teman ini perlu dikasih tahu juga efek yang dihasilkan dari kemiskinan ini sangat dampaknya luar biasa, ya kan? Luar biasa banget gitu. Maksudnya ini terasa sama kita juga gitu, bukan ya gimana kan? Jadi memang ada problematika dari kebijakan, dari regulasi yang harus diubah, dan memang itu yang urgent. Itu yang paling urgent. Cuma apa yang harus dilakukan sekarang? Ya kan tadi memang kita harus punya mental factor yang kuat juga untuk bisa bertahan di kondisi saat ini. Kan tadi mau gimana lagi kita mau
berharap sama sama siapa lagi. Betul. Ya. Kita harus punya ya tadi benar-benar teman-teman harus kuat, harus berusaha sekuat tenaga. Ya meskipun mungkin hasilnya mungkin ya seadanya atau mungkin ya untuk ya secukupnya, tapi memang itulah kondisi kita harus berusaha gitu kan. Gitu. Tetap harus ada usaha teman-teman ya. Ya harus ada usaha. Jangan juga karena memang ya negara nggak pendukung, fasilitas nggak ada, ya udahlah santai aja. Nggak gitu juga ya berarti ya. Tetap harus ada usaha. Tapi tetap itu tidak boleh dilupakan bahwasannya ada tanggung jawab peran dari pemerintah yang mana. Iya nggak jelas. Iya jelas. Karena tadi kalau kita ngomongin warisan kebodohan tadi kembali lagi ya itu karena karena sistem pendidikan juga. Ya kan. Ya kan kenapa bisa ada generasi yang tadi dalam segi cara berpikir itu mungkin tuh punya cara berpikir yang salah gitu kan, yang kurang tepat karena mereka dididik seperti itu. Iya. Ya kan. Nah itu yang harus diperbaiki. Jadi emang buat kondisi sekarang jangan terlalu bertumpu kepada pemerintah gitu kan ya. Gimana Kang Yusuf? Dibilang bertumpu atau berharap ya. Iya. Berharap juga ya faktanya gimana. Cuman tetap kita sampaikan Iya. kepada pemerintah gitu, Pak, Bu, gitu kan. Iya. Kayak gimana lagi Bu, ini kita masyarakat Indonesia, kita tinggal di sini Iya. tanah air kita gitu kan. Masa kita nggak diurusin gitu kan. Betul. Adapun hasilnya ya jelas untuk negara juga gitu kan. Kita kan yang terpenting itu ilmuwan bermanfaat Iya. untuk yang lainnya gitu. Seperti itu. Khairunas anfa'uhum linnas. Ya itu. Terakhir Kang Rifki untuk memberi closing statement Wis. teman-teman nih. Bisa di zoom. Bisa di. Zoom dulu teman-teman. Intinya buat teman-teman semuanya ya, jangan sampai gak melek terhadap kondisi politik sekarang gitu kan, kondisi ekonomi Indonesia sekarang, karena itu sangat mempengaruhi untuk kehidupan kita semuanya ya. Untuk Gen Z yang ada, yang sekarang kondisinya mungkin masih bugar, butuh ilmu, butuh pekerjaan dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa kita juga harus senantiasa berusaha gitu kan, melakukan hal yang terbaik supaya kita mungkin bisa bermanfaat untuk masyarakat lain. Gitu. Oke, siap. Jos, bagi teman-teman yang punya pendapat, opini, boleh komentar di bawah. Kita diskusi bareng. Dan insya Allah nanti kalau ada yang ingin request tema, boleh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. 1, 2, 3. Jebret.